perkembangan dan penyebaran makhluk hidup. A. Biosfer. Biosfer adalah zona tipis di bumi dan di atas permukaan bumi yang tebalnya tidak lebih dari 20 km. Saat ini bumi merupakan satu-satunya tempat di alam dunia yang diketahui terdapat kehidupan dan tempat makhluk hidup melakukan aktivitas hidupnya. Makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya yang terdiri dari lingkungan tak hidup abiotik dan lingkungan hidup biotik. Biosfer terdiri dari sebagian lapisan atmosfer dan lapisan kulit bumi. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara di atas muka bumi yang membungkusnya dengan gas-gas dan terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu ionosfer 80 km di atas muka bumi, stratosfer 16-18 km di atas muka bumi, dan troposfer 0-16 km di atas muka bumi. Sampai saat ini baru diketahui hanya di lapisan troposfer makhluk hidup bisa beraktivitas. Troposfer adalah lapisan dinamis yang terdapat uap air yang dapat membentuk awan dan hujan secara periodik. Sedangkan lapisan kulit bumi terdiri dari 2 bagian, yaitu litosfer dan hidrosfer. B. Teori tentang asal mula kehidupan di bumi. 1. Teori kosmozoa menyatakan bahwa makhluk hidup datang di bumi dari bagian lain alam semesta ini. Teori ini berdasarkan 2 asumsi bahwa benda hidup itu ada atau telah ada di suatu tempat dalam alam semesta ini, dan hidup itu dapat dipertahankan selama perjalanan antar benda angkasa ke bumi. 2. Teori Flugger menyatakan bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas, kemudian dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen yang membentuk senyawa cyanogen atau CN. Dari senyawa ini terbentuk zat protein yang membentuk protoplasma yang akan menjadi makhluk hidup. 3. Teori Moore menyatakan bahwa dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Bila keadaan kompleks ini tercapai, akan muncullah hidup itu. 4. Teori Allen menyatakan bahwa pada saat keadaan fisik bumi ini seperti keadaan sekarang, beberapa reaksi terjadi, yaitu energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dari materi-materi. Interaksi antara nitrogen, hidrogen, karbon, oksigen, dan sulfur dalam genangan air di muka bumi akan membentuk zat-zat yang difus yang akhirnya membentuk protoplasma benda hidup. 5. Teori Transendental. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu diciptakan oleh supernature atau Tuhan yang maha kuasa di luar jangkauan sains. C. Proses evolusi kehidupan. Perubahan makhluk hidup dan dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks dan bervariasi terjadi karena DNA mengalami perubahan kode genetik atau mutasi. Kode genetik yang paling sesuai dengan keadaan lingkungan akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk berkembang. Organisasi yang dapat bertahan hidup di lingkungan tertentu disebut dengan adaptasi. Makhluk hidup yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya dapat mengembangkan populasinya, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Inilah yang disebut dengan seleksi alam atau natural selection. D. Keanekaragaman makhluk hidup. 1. Penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Menurut ahli, keanekaragaman makhluk hidup terbentuk dari proses evolusi. Saat bumi terbentuk, terjadi proses evolusi kimiawi. Proses kimiawi mengubah molekul-molekul organik yang lebih besar yang kemudian memunculkan sel pertama setelah waktu yang cukup lama dalam sejarah evolusi. Dari sel pertama ini kemudian memunculkan organisme multiseluler pada awal era Paleozoikum. Proses evolusi ini terus berlanjut seiring dengan perubahan iklim dan pergeseran benua. Pada akhirnya, sebagian hasil proses evolusi bermuncullah beraneka ragam makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sistem buatan, artifisial, sistem alamiah, dan sistem filogenetik. Sistem buatan adalah pengelompokan makhluk hidup yang lebih banyak didasarkan pada ciri-ciri morfologi atau habitatnya, tetapi penggunaan ciri-ciri alami masih terbatas sehingga kelompok-kelompok yang dihasilkan juga terbatas. E. Persebaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. 1. Persebaran makhluk hidup. A. Faktor lingkungan. 2 faktor lingkungan utama yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup adalah faktor abiotik, daratan, perairan, dan lintang geografis, dan biotik, tumbuhan, hewan, dan jasa klinik atau mikroorganisme. B. Faktor sejarah geologi. Saat dunia masih bersatu dalam bentuk Pangaea, kira-kira 200 juta tahun lalu, suatu spesies berada dalam daerah dan bentuk yang sama. Kemudian seiring berjalannya waktu, benua-benua mulai memisahkan diri. Spesies-spesies yang awalnya hidup dalam daratan yang sama kemudian terpisah.
Spesies yang terpisah tersebut masing-masing mendapatkan lingkungan yang berbeda. Spesies yang terpisah tersebut mulai beradaptasi dan mengubah bentuk dan fungsi tubuhnya sesuai dengan keadaan lingkungannya. Dengan demikian, karena perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya, maka terbentuklah subspesies. C. Faktor penghambat fisik. Faktor penghambat fisik disebut juga penghalang geografi atau barrier atau isolasi geografi, seperti daratan land barrier, perairan water barrier, dan pengentingan daratan atau isthmus. Contohnya adalah gunung yang tinggi, padang pasir, sungai, atau lautan membatasi penyebaran dan kompetisi dari suatu spesies. Contoh kasusnya adalah terjadinya subspesies burung finch di Kepulauan Galapagos akibat isolasi geografis. Di kepulauan tersebut, Charles Darwin menemukan 14 spesies burung finch yang diduga berasal dari satu jenis burung finch dari Amerika Selatan. Perbedaan burung finch tersebut akibat keadaan lingkungan yang berbeda. Perbedaannya terletak pada ukuran dan bentuk paruhnya. Perbedaan ini ada hubungannya dengan jenis makanan. D. Persebaran tumbuhan dan hewan. Garis lintang bumi atau latitude menunjukkan terdapat 4 wilayah iklim di bumi, yaitu tropis, subtropis, dingin, dan kutub. Perbedaan iklim tersebut selain jenis tanahnya akan memberikan perbedaan jenis tumbuhan yang hidup di sana karena faktor adaptasi dengan lingkungan dengan ketinggian lahan dari permukaan laut sampai ke puncak gunung yang paling tinggi atau altitude. Juga menunjukkan perbedaan iklim yang mirip yang menyebabkan pada daratan rendah sampai ke daratan tinggi didiami oleh tumbuhan yang berbeda-beda. Pada persebaran hewan lebih ditentukan oleh letak atau wilayah geografis atau zoogeografis. Di bumi, daerah persebaran hewan atau zoogeografi dibedakan menjadi 6 lokasi berdasarkan persamaan fauna, yaitu Palearktik yang meliputi Asia sebelah utara, Himalaya, Eropa, dan Afrika, dan Gunung Sahara sebelah utara. 2 Nearktik yaitu Amerika Utara. 3 Neotropis yaitu Amerika Selatan bagian tengah. 4 Oriental meliputi Asia dan Himalaya bagian selatan. 5 Ethiopia yaitu Afrika dan Australia yang meliputi Australia dan pulau-pulau sekitarnya. 2. Sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme sekarang adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ratusan sampai jutaan tahun. Teori tersebut menyebutkan bahwa organisme yang mula-mula ada di dunia berupa organisme bersel tunggal, dan organisme ini dari agregasi molekul-molekul yang ada. Biosfer adalah suatu dunia kehidupan di bumi kita ini, komponennya menjadi suatu subsistem. Maka sebagai suatu subsistem, organisme itu dibentuk oleh materi dan energi yang tersedia dalam biosfer pula. Karena dalam biosfer berlaku hukum termodinamika 1 dan 2, maka organisme itu akan mengalami perlakuan hukum tersebut. Hukum termodinamika 1 berisi di dalam biosfer tak ada energi yang hilang. Jumlah energi akan itu tetap yang berubah hanya bentuknya. Contoh, energi listrik berubah menjadi energi mekanik berubah menjadi energi panas. Hukum termodinamika 2. Bila suatu sistem dibiarkan berdiri sendiri, maka sistem tersebut cenderung untuk mengalami pengurangan ke arah yang paling tidak teratur. Adapun ayat yang menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persabarannya adalah Quran Surah At-Toha ayat 53 yang artinya, Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Dan juga ayat kedua dari surah Al-Anbiya ayat 16 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antaranya keduanya dengan main-main. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.